Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia. Untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2431. Ye Junlin juga akan menjadi Raja Kong. Yang lain juga tercengang. Apa yang telah terjadi? Mereka semua tertawa. Apakah sihir King Kong sangat lucu? Sihir King Kong tentu saja tidak lucu. Dan juga sangat serius. Tetapi mereka baru saja melihat bahwa Ye Junlin melakukan kekuatan magis King Kong dengan baik, dan dia langsung naik ke lantai 9 tertinggi. Kekuatan itu, tekanan itu, semua orang yang masih hidup. Seolah-olah Ye Junlin ingin menghancurkan dunia setelah menunjukkannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, Marshal Tian telah menunjukkan lapisan kelima sihir King Kong. Setelah semua orang melihatnya, itu seperti lelucon. Karena itu, semua orang tertawa tanpa menahan diri. Setelah tertawa satu persatu, mereka terlihat serius dan tidak tertarik. Saya tidak mengharapkannya ketika saya memukul orang lain sebelumnya. Ini membuat Tian Xiang Marshal merasakan pukulan pada kepercayaan dirinya. Apa yang telah terjadi? Aku menggunakan kekuatan magis sihir King Kong. Mengapa mereka terlihat seperti ini? Ada yang salah. Melihat mereka, mereka seakan-akan tahu tentang sihir King Kong. Tidak mungkin. 2 tahun lalu. 100 bibit master ini diambil dari 100 daftar peringkat surga dan bumi dari daftar peringkat Daxia. Lalu mereka dibawa dan dilatih secara rahasia oleh klan Baolong dan Tian Mansion, dan diberi julukan 100 Tian Jiao. Tapi secara logika mereka seharusnya tidak tahu tentang sihir King Kong, karena mereka baru saja keluar dari tempat retret mereka. Mereka berbeda dari suku kuno seperti Ye Wudao, dan mereka berlatih secara tertutup. Di mana mereka tahu tentang kekuatan sihir King Kong? Anda seharusnya tidak pernah mendengarnya, bukan? Mereka semua terlihat aneh. Sepertinya mereka tidak hanya mendengarnya, tetapi bahkan mengalami hal yang sama. Bagaimana ini? Tepat ketika Marshal akan memikirkannya hari itu, Valkyrie Zongqiu segera bergerak. Serang Marshal ke Tians. Pelindung tubuh abadi Tians Marshal King Kong. Dentang. Memblokir pukulan Zongqiu. Namun, wajah Zongqiu menunjukkan kegembiraan. Ini jauh di belakang kekuatan magis sihir King Kong gurunya. Apa yang guru tunjukkan barusan? Bahkan yang terbaik adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Tapi sekarang King Kong dari Marshal Muda Tians kekuatannya tampaknya lemah. Selanjutnya, Ning, Fujia dan yang lainnya mencoba satu demi satu. Tidak ada pihak yang mendapat manfaat apapun. Badge Tian Jiao ini sangat kuat, dan keterampilan magis King Kong dari Tians Marshal lapisan kelima tidak memiliki momentum untuk menghancurkan. Bersama, Gemini bekerja sama untuk menyerang. Ledakan. Ledakan. Setelah pertarungan sengit, retakan. Hanya mendengar retakan, Gemini benar-benar menembus tubuh tahan berlian King Kong lapis kelima dari Mayor Tians. Namun, Gemini juga menderita banyak luka. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan magis sihir King Kong. Alasan mengapa mereka bisa adalah karena mereka telah mengumpulkan banyak pengalaman selama pertempuran sebelumnya melawan Ye Junlin. Keduanya bergabung untuk melawannya, dan ada kecenderungan samar untuk menembus lapisan ke-6. Tapi akhirnya hampir. Namun lapisan kelima masih bisa dipatahkan. Marshal Tians melihat bahwa tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan itu terbelah, dan menjadi marah karena malu. Malu di depan banyak orang. Sial. Ayo. Dia melepaskan sihir King Kongnya, dan harus menggunakan latihannya sendiri untuk memberi sedikit pelajaran kepada Gemini. Marshal. Tidak lebih. Kami hanya menguji kemampuan mereka. Untuk tahu peringkat kasar. Anda tidak harus berjuang sampai mati. Melihat bahwa Marshal Tians akan marah, para senior dari klan Baolong muncul di atas panggung. Hentikan Marshal Tians. Ya, cukup sudah. Yang lain juga putus asa. Marshal Tians menyerah. Marshal, kemampuan sihir King Kongmu terlalu buruk untuk Tians Mansion. Itu terlalu jauh. Ini benar-benar tidak baik. Kamu dapat meminta guru kami untuk mempelajarinya. Dia juga sudah menjadi tingkat ke-9 dari alam tertinggi. Gemini mencibir. Zongqiu dan yang lainnya juga berkata, ya, mari kita cari guru kita untuk belajar. King Kong guru kami bukanlah keterampilan magis yang buruk. Yang tak terkalahkan di dunia. Ratusan Tian Jiao berteriak. Ini membuat Marshal Tians malu setengah mati, berharap menemukan jahitan untuk masuk. Malu. Terdakwa secara pribadi. Hah. Ye Junlin juga bisa menggunakan sihir King Kong. Banyak orang terkejut. Bersambung. Bab 2432. Perintah rahasia Tians Mansion sesuatu terjadi. Tentu saja tidak. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa bajingan ini menghina kita? Biarkan aku pergi ke Ye Junlin untuk mengetahui kekuatan sihir King Kong. Bukankah itu penghinaan? Suara tidak puas dari Tians Marshal terdengar. Dia benar-benar berpikir bahwa Gemini menghinanya.
dan mereka semua pergi bersama Ye Junlin untuk mempelajari keajaiban sihir King Kong. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menggunakan sihir King Kong untuk keterampilan tingkat 9, kecuali tuanku. Marshal Tians berkata dengan serius. Ratusan Tian Jiao tidak tahu bahwa Marshal Tian memuja Ye Junlin sebagai gurunya. Jadi Zhong Qiu segera membalas, tidak mungkin. Begitu juga guru kita. Ya, guru kita juga. Dibandingkan dengan King Kongnya, itu bukan sihir yang buruk. Kamu bahkan hanya kentut. Saya khawatir jika kita melanjutkan, kedua belah pihak mungkin akan bertarung. Para senior klan Baolong segera mengambil 100 Tian Jiao dan terus melakukan pelatihan rahasia tertutup. Testi nanti, Marshal Tians akan meledak. Tanpa mengatakan prestise di depan 100 Tian Jiao ini, tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan hancur. Sayang sekali. Ye Junlin di sisi lain masih menghargai rencana tertutup Tian Jiao ini. Dianggap sebagai tata letak yang ditargetkan. Diam-diam latih lebih dari 100 bibit untuk menghadapi masa depan. Ini sebenarnya ide dari Paviliun Tianji. Paviliun Tianji mengatakan sebelumnya bahwa klan Baolong dari rumah Tian sejauh tertinggal dibandingkan dengan laboratorium para dewa. Anda harus melihat ke depan dan Anda harus membuat tata letak. Ini salah satu inisiatifnya. Ye Junlin tidak jauh dari pangkalan ini. Tapi menunggu seseorang. Segera setelah itu, Marshal Tian tampak tidak senang. Melihat punggung Ye Junlin, matanya berbinar. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Marshal Tian datang ke depan dengan penuh semangat, setengah berlutut di tanah. Betul sekali. Ye Junlin muncul dalam citra tuannya saat ini. Kenapa kamu bilang? Idiot. Buang. Malu. Jangan katakan bahwa kamu adalah muridku lagi. Aku tidak sanggup melatih orang ini. Ye Junlin berkata dengan dingin. Komandan muda Tians dipilih secara pribadi olehnya. Saya pikir itu adalah pilihan terbaik. Tapi saya tidak menyangka bahwa anak ini tidak akan melakukan apa-apa dan berlatih keras sepanjang hari setelah mendapatkan kekuatan magis King Kong yang tidak buruk. Pamer di mana-mana. Berpura-pura di mana-mana. Mengenai kekuatan sihir King Kong sebagai ibu kota membual. Alih-alih menggunakannya untuk mempersenjatai diri. Saya juga ingin menggunakan kekuatan sihir berlian lapis kelima yang tidak sempurna untuk melucuti senjata. Hasilnya dipatahkan oleh Gemini. Apa? Apa yang Marshal Tian sadari? Wajahnya berubah. Tuan, kamu malu padaku. Marshal Tian akan menangis. Apakah kamu tahu di mana kamu salah? Ye Junlin bertanya. Dimengerti. Aku tidak akan pernah pamer dengan kemampuan sihirku lagi. Marshal Tian menundukkan kepalanya. Oke, ayo beri tugas. Sebelum kamu menguasai lantai 7, jangan katakan kamu telah melatih kekuatan magis King Kong. Kata Ye Junlin. Mengapa? Itu masih tidak bagus dalam segala hal. Jika itu Junjun, dia akan langsung mengerjakan tugas dan membiarkan Junjun mencapai level ke-9. Setelah pergi, Ye Junlin sedang berpikir. Apakah Lab of the Gods mengikuti rutinitas yang sama dengan klan Baolong? Semua orang melakukan pelatihan tertutup dan sangat rahasia, seolah-olah mereka menghilang. Apakah mereka keluar dari waktu ke waktu untuk menguji kekuatan dunia saat ini? Mungkin ini sangat mungkin. Terakhir kali King Kong lahir tanpa kekuatan magis yang buruk jelas merupakan kesempatan yang baik. Saya hanya tidak tahu sebelumnya. Apakah ada cara untuk menarik kelompok orang ini keluar? Ye Junlin sedang memikirkan metode. Ledakan. Pada saat ini, pintu diledakkan terbuka. Liziran buru-buru datang. Hal besar itu tidak baik. Junjun memiliki sesuatu yang salah. Ah, bagaimana bisa terjadi sesuatu pada Junjun? Bukankah semua majikannya mengikuti? Kata Ye Junlin. Tapi sekarang Junjun dan tuannya barusan menerima perintah rahasia dari Tian's Mansion. Bersambung. Bab 2433. Kamu Junlin. Ledakan. Mendengar berita ini, wajah Ye Junlin berubah drastis. Bahkan beberapa master yang mengikuti mengalami kecelakaan bersama. Itu adalah masalah besar kali ini. Apa yang salah? Ye Junlin sedang terburu-buru dan langsung bertanya. Menurut perintah rahasia dari Istana Tian, Junjun mengalami serangan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat di suatu tempat di pegunungan yang dalam di benua barat. Sekarang dia telah kehilangan kontak. Tidak hanya dia, tetapi juga beberapa leluhur telah kehilangan berita. Sekarang saya curiga ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Liziran hampir menangis. Yang lain mengikuti. Ini. Belum lagi seberapa kuat Junjun. Bahkan beberapa leluhur pernah mengalami kecelakaan. Lawan macam apa yang mereka temui? Sudah pasti 9 kematian kali ini. Itu normal untuk segala jenis hal kuat dan aneh muncul di era ini. Itu normal bagi leluhur untuk tidak menjadi lawan. Ini sudah berakhir. Semua orang merasa malu. Semua orang tahu kekuatan leluhur ini lebih baik daripada orang lain. Meskipun tidak ada di dalam daftar dewa. Tetapi semua orang tahu bahwa beberapa leluhur setidaknya adalah 3 teratas dalam daftar dewa. Itu bahkan sebanding dengan dewa kegelapan dan komandan surgawi nomor 1 di level ini.
4 atau 5 orang dengan level ini mengalami kecelakaan. Seberapa kuat lawan itu? Putus asa. Benar-benar putus asa. Ziran, kamu harus bersiap. Mungkin Junjun tidak akan pernah kembali. Istri Zhao Jun mengingatkan beberapa orang. Engah. Mata Li Ziran menjadi hitam, dan dia langsung duduk di tanah. Dia hampir pingsan. Jika terjadi sesuatu pada Junjun, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Orang-orang akan berantakan. Dia memelototi Ye Junlin dan berteriak, ini semua kamu yang harus disalahkan. Kami telah membiarkan Anda berlatih latihan era baru. Anda tidak mendengarkan. Jika Anda mulai berlatih, dengan kualifikasi Anda, sekarang Anda setidaknya 3 teratas dalam daftar dewa. Anda bisa menyelamatkan orang sekarang. Bagaimana denganmu sekarang? Kamu bahkan tidak bisa masuk ke daftar dewa. Putrimu mengalami kecelakaan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkannya? Kamu adalah ayah yang tidak kompeten. Apakah kamu tidak maha kuasa sebelumnya? Sekarang putrimu akan mati. Apakah kamu mampu menyelamatkannya? Apakah kamu sedikit memenuhi syarat? Kuncinya adalah bahwa kami membiarkan Anda berlatih sejak lama. Anda hanya tidak mendengarkan. Pertahankan cara lama. Dengan keras kepala memilih jalan masa lalu Anda. Sekarang, ketika Anda membutuhkan kekuatan Anda, dapatkah Anda mengeluarkannya? Bisakah Anda menyimpannya? Junjun kembali. Li Ziran sangat marah. Sama gilanya saat ini. Sebarkan semua emosi pada Ye Junlin sendirian. Jangan salahkan Ziran karena membicarakanmu. Salahkan kamu. Kamu bahkan tidak peduli dengan putriku sendiri. Sungguh menyedihkan. Ya, kamu dengarkan kami sebelumnya. Dengan kekuatanmu saat ini, mengapa kamu bisa pergi dan melihat putrimu? Sekarang kamu terlalu lemah. Kurasa kamu bahkan tidak bisa melihat sisi terakhir putrimu. Kamu bukan ayah yang memenuhi syarat. Kamu tidak layak. Keluarga Li Zhao memarahi satu demi satu. Bos, bukan karena kami membicarakanmu. Masalah ini memang ada hubungannya dengan kekuatanmu. Di era ini, hanya kamu yang cukup kuat untuk bisa melindungi orang yang ingin kamu lindungi. Ya, semua orang ingin menjadi kuat. Hanya kamu yang konservatif dan mempelajari masa lalu. Kamu sama sekali tidak tega untuk berjuang ke atas. Hei, Tuan, begitu Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda takut Anda akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidup Anda. Xiao Feng, Qilin dan yang lainnya juga berbicara tentang Ye Junlin tanpa ampun. Setelah mereka selesai berbicara, mereka pergi untuk membujuk Li Zi untuk menghiburnya. Kakak ipar, mulai sekarang, kita semua dikirim. Kita harus menemukan Junjun kembali. Ada juga orang kuat dari Tian's Mansion dan klan Baolong yang juga telah mengambil tindakan. Kita akan menemukan Junjun bersama. Jangan khawatir, masih ada secercah harapan. Tian's Mansion masih ditemukan dengan cepat. Semua orang berkata. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Aku akan membawa Junjun kembali. Jangan khawatir. Tapi tidak ada yang memperhatikan Ye Junlin. Penonton, mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah yang paling tidak mungkin untuk membawa kembali Junjun. Bersambung. Bab 2434. Li Ziran meminta Ye Junlin untuk mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa keras Ye Junlin meneriakkan slogan itu. Tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan orang kembali. Mengapa? Dia hanya beberapa kati. Bahkan beberapa leluhur kehilangan kontak. Kebanyakan dari mereka terbunuh. Bisakah dia pergi? Kecuali Anda memiliki bakat terbaik. Atau menurunkan standar. Setidaknya 5 dewa teratas. Mengatakan hal ini, semua orang masih bisa mempercayainya. Tapi kamu Ye Junlin, pemain yang bukan siapa-siapa. Siapa yang akan percaya ini? Jadi mereka mengabaikannya sama sekali dan bahkan tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah udara. Li Ziran, yang menjadi tenang, segera mengangguk, oke, kami akan mencarinya sekarang. Terima kasih atas bantuan Anda pada saat kritis. Kakak ipar, jangan khawatir, kita bertarung. Selama Junjun masih hidup, kita pasti akan membawanya kembali. Kami akan segera menghubungi pembantu lain. Semua orang berkata, kali ini, berbagai institusi dari Tian's Mansion dan klan Baolong dikirim satu demi satu. Namun, Marshal dari Tian's sedang berlatih dalam retret, keterampilan magis King Kong. Dia terdiam untuk saat ini. Inspektur Tian's baru saja mengirim seseorang. Dia juga tidak bertindak. Dia tahu bahwa Ye Junlin akan bergerak, tidak lebih dari dia. Jika memang ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, dia bisa melakukannya lagi. Tapi dia mengirim semua hal yang dia bisa. Industri Kunlun dan kekuatan besar lainnya. Dia telah mengatur semua yang dia bisa atur. Semua kekuatan utama di Daxia telah pergi untuk menemukan orang-orang dengan cara yang perkasa. Ini mengejutkan semua negara asing. Apa yang terjadi di Daxia? Buat langkah besar. Ribuan orang ditambah informasi dari organisasi besar dan bahkan pasukan asing besar. Jika Anda menemukan seseorang, kekuatannya masih cukup. Bahkan lebih dari cukup.
Tetapi semua orang tahu bahwa kali ini terlalu berbahaya. Junjun dan tuannya lebih jahat daripada baik. Mereka adalah nenek moyang dari Tian's Mansion dan klan Baolong. Kekuatan mereka membuat zaman. Tapi kali ini masih dalam bahaya. Itu menunjukkan bahwa lawan yang mereka temui terlalu kuat untuk diledakkan. Bahkan jika mereka menemukannya, itu tidak akan membantu. Bisakah Anda menyelamatkan orang kembali? Kemungkinannya terlalu kecil. Bahkan mereka yang pergi ke sana harus menangkap kehidupan kecil. Li Ziran juga mempertimbangkan hal ini. Aku masih punya seseorang untuk menyenangkan. Li Ziran berseru. Semua orang bertanya, siapa? Tuanku adalah Dewa Kegelapan. Ada cahaya di mata Li Ziran. Itu adalah harapan. Ah, Dewa Kegelapan. Hebat. Aku tidak menyangka barusan. Dewa Kegelapan adalah No. Satu dalam daftar dewa. Langit-langit dalam arti sebenarnya. Dia banyak kalah dari Inspektur Tian's, si tampan. Jika dia menembak, dia sangat berharap. Terlebih lagi, organisasi Alkitab yang dia kendalikan tersebar di seluruh dunia. Ini seperti ikan di air. Kalau begitu, ayo pergi ke organisasi Alkitab sesegera mungkin dan minta bantuan Dewa Kegelapan. Ketika Li Ziran pergi ke organisasi Alkitab dengan kekuatan besar, Ye Junlin sudah tiba di sini. Dia ingin menggunakan semua kekuatan organisasi Alkitab untuk menemukan keberadaan putrinya. Bagaimanapun, sepertiga dari kekuatan di dunia lebih cepat dan lebih efektif untuk ditemukan. Tuan mempersempit ruang lingkup, dan dalam waktu setengah jam, dia harus dapat menemukan tempat di mana putri kecil itu menghilang. Dapat dilihat bahwa Ye Junlin menjadi gila. Dewa dunia bawah tidak berani mengabaikannya. Lakukan yang terbaik untuk mencari. Jangan lepaskan jejak. Itu benar-benar mengirim semua orang yang bisa dikirim. Segala sesuatu yang dapat digunakan. Baik. Sejauh ini, Ye Junlin berharap Junjun dan yang lainnya baik-baik saja. Tidak boleh ada kecelakaan. Tentu saja tidak. Ye Junlin berdoa dalam hati. Sekarang dia lebih cemas daripada orang lain. Di pangkalan, dia mondar-mandir. Seperti semut di wajan panas. Pada saat ini, yang lain berlari masuk. Ada apa? Panik. Dewa Kegelapan. Li Ziran ingin bertemu denganmu. Ini membuat Ye Junlin tercengang. Biarkan dia masuk. Bersambung. Bab 2435. Tanah Terlarang No. 76. Setelah Li Ziran, mereka menjelaskan niat mereka. Berdoalah agar Dewa Kegelapan menyelamatkan anak raja. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Ini anaknya. Bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Sekarang aku sedang memikirkan cara untuk menemukan Junjun. Melihat bahwa Ye Junlin tidak berbicara, Li Ziran segera berlutut dan memohon, Tuan, tolong. Selamatkan anakku. Qinglong Qilin dan yang lainnya juga memohon, Dewa Kegelapan Senior, tolong. Sekarang kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan Junjun kembali. Ya, Tian's tidak tampan. Kamu satu-satunya. Kamu nomor satu di daftar dewa. Kami telah meminta Anda. Kami akan menjanjikan Anda kondisi apapun. Semua orang membungkuk bersama, memohon Dewa Kegelapan untuk mengambil tindakan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum saya mengatakan untuk menyelamatkan orang, tidak ada dari Anda yang memperhatikan saya. Sekarang datang dan mohon satu per satu. Yah, aku akan melakukannya. Kata Ye Junlin. Tuan. Pada saat ini, Dewa Dunia Bawah dengan cepat berlari masuk. Tapi melihat begitu banyak orang di sana, Dewa Dunia Bawah tetap diam. Dia menatap mata Ye Junlin untuk melihat apakah itu dikatakan di hadapan begitu banyak orang. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Kamu pergi dulu. Aku akan menyelamatkan orang nanti. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif, Li Ziran dan yang lainnya pergi. Mereka juga akan menemukan Junjun. Setelah semua orang pergi, dewa jahat itu segera berkata, Tuan, saya menemukannya. Ini adalah lokasi spesifiknya. Putri-putri kecil telah kehilangan kontak sejak mereka masuk ke sini. Sejauh ini, tidak ada berita yang keluar. Dewa jahat membawa peta dan mengarahkannya ke Ye Junlin. Ada pegunungan yang kompleks, dan masih ada hutan perawan yang besar. Satelit tidak dapat mendeteksi situasi sebenarnya di dalam. Ini adalah tempat berbahaya yang belum pernah ditaklukkan oleh manusia. Tempat ini selalu menjadi tempat terlarang, karena terlalu berbahaya. Tidak ada yang mau pergi ke sini tidak peduli itu di masa lalu atau di masa sekarang. Dengan kata lain, hampir tidak ada orang yang pergi ke sini kembali hidup-hidup. Dewa Dunia Bawah menjelaskan. Yah, sepertinya itu karena itu adalah tempat terlarang dan kesulitannya sangat sulit sehingga Junjun akan pergi ke sini untuk mengalaminya. Kata Ye Junlin. Dewa jahat menepuk dahinya dan berkata, ngomong-ngomong, saya juga menemukan hal yang menarik. Tempat ini pernah dinamai area terlarang No. 76 oleh Laboratorium Dewa. Belum dieksplorasi sejauh ini. Diperkirakan ada sesuatu di dalamnya yang membuat mereka cemburu. Jadi ini adalah tempat yang bahkan lab para dewa tidak dapat mendeteksi dan mengerti. Bahayanya pasti.
Sekarang putri-putri kecil dihadapkan pada bahaya yang bahkan mungkin tidak berani dideteksi di laboratorium para dewa. Aku akan berangkat sekarang. Ye Jun mendekat. Tuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menemani Anda? Dewa dunia bawah baru saja mengirim hampir 1 juta orang kuat dari semua kekuatan besar. Selama Ye Junlin memberi perintah, dia langsung terbuka. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika musuh berada di luar level Tuan Junjun, itu tidak akan membantu berapa banyak orang yang kamu kirim ke sana. Tunggu berita saya. Saya akan memberitahu Anda jika saya punya berita. Segera, Ye Junlin membawa pesawat organisasi Alkitab ke tempat Junjun menghilang. Melihat pegunungan bergulir dan hutan perawan, Ye Junlin terjun dan menghilang dengan cepat. Dewa dunia bawah hanya bisa menunggu dengan tenang di luar. Tak lama setelah, Tian's Mansion juga menemukan lokasi hilangnya Junjun. Li Ziran dan mereka datang ke sini satu demi satu. Pada saat yang sama, Li Ziran buru-buru menghubungi organisasi Alkitab dan berhubungan dengan Dewa Jahat. Dewa dunia bawah, saya telah menemukan tempat di mana anak saya menghilang. Dapatkah saya membiarkan guru pergi sekarang? Saya akan memberitahu Anda alamat spesifiknya. Li Ziran dengan cepat berkata. Kamu terlalu lambat. Tuan telah menemukan lokasinya sejak lama, dan dia sudah masuk. Dewa dunia bawah berkata. Apa? Ekspresi Li Ziran terkejut. Bersambung. Bab 2436. Temukan seseorang dengan cara apapun. Diperkirakan kamu tidak bisa mengejar kecepatan master. Kamu bisa merasa lega. Jika kamu menemukan seseorang dengan kekuatannya, ada kemungkinan besar kamu bisa membawanya kembali. Dewa dunia bawah berkata. Terima kasih. Li Ziran hampir menangis. Ternyata guru sangat mementingkan urusan Junjun. Sudah pergi lebih awal. Saya sangat berterima kasih kepada guru. Benar saja, orang yang memperlakukan dirinya dengan baik akan membantu Anda di saat kritis. Ini adalah saat terberat untuk diriku sendiri. Tembakan Master. Sekarang hidup dan mati tidak diketahui. Tuannya telah pergi tanpa ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa beberapa Tuan Junjun telah menghilang di dalam. Sangat mungkin ada pemain super kuat di dalamnya, dan mereka tidak sama. Bahkan jika Dewa Kegelapan masuk, itu mengancam jiwa. Mungkin Anda akan kehilangan nyawa Anda di dalamnya. Tapi mereka tidak ragu untuk setuju, dan pergi dengan tenang terlebih dahulu. Ini untuk memperlakukan diri Anda sebagai pro-murid. Sebelum kalah, Ye Junlin terus mengatakan bahwa guru menggunakan dirinya sendiri untuk melatih dirinya menjadi mesin pembunuh. Semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Tidak pernah menganggap Anda sebagai murid sungguhan. Tapi sekarang, ketika mereka yang paling berbahaya, mereka bergegas untuk menjadi yang pertama. Dia benar-benar ingin Ye Junlin muncul di sebelahnya, menunjuk ke Ye Junlin dan berteriak, ini yang kamu katakan untuk menggunakan tuanku. Dialah yang mengambil tindakan ketika aku paling dalam kesulitan. Dia lebih efektif daripada ayahmu. Untuk permintaanku, bisakah seseorang yang tidak peduli dengan hidupnya menjadi orang yang mengambil keuntungan dariku? Aku belum pernah melihatnya mengalami masa-masa buruk sejak aku magang pada guru. Tapi dari mana dia tahu? Dewa Kegelapan adalah Ye Junlin. Untuk anak-anak, yang pertama pasti bergegas keluar adalah orang tua. Bukan oleh orang lain. Kakak ipar, akankah kita masuk bersama? Qilin menyarankan. Semua orang sudah siap. Tunggu. Kakak ipar, apakah Anda harus memberitahu bos tentang masalah ini? King Long bertanya. Ya, masalah ini harus diberitahukan kepada guru. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya. Jika masalah ini tidak diberitahukan kepadanya, saya khawatir itu akan menjadi masalah di masa depan. Xiao Feng juga merasa bahwa ini lebih aman. Semua orang menatap Li Ziran, menunggu jawabannya. Li Ziran mencibir. Aku seharusnya memberitahu Junjun bahwa dia hilang di sini. Tetapi apakah berguna untuk memberitahu dia? Bisakah dia menyelamatkan Junjun atau semacamnya? Apa yang bisa dilakukan seseorang yang tidak bisa masuk ke daftar dewa? Katakan padanya untuk datang ke sini. Itu hanya akan menambah kekacauan. Pada saat itu, akankah kita menyelamatkan kaisar atau menyelamatkannya? Kata-kata itu keluar. Semua orang terdiam. Ini benar-benar. Tidak ada gunanya memberitahu Ye Junlin. Itu hanya akan menambah kekacauan. Apa yang Anda ingin dia lakukan? Oke, kalau begitu jangan beritahu dia. Ayo selamatkan orang. Tapi sebelum kita masuk, masing-masing dari kita di sini dapat dilengkapi dengan setelan industri Kunlun khusus. Total 200 set. Rumah Tian's dan industri Kunlun sangat mementingkan Junjun dan mengeluarkan keluarga. Setelah mendapatkan baju besi khusus, semua orang dengan cepat memakainya. Akhirnya, sejumlah besar orang berduyun-duyun ke gunung. Mulailah mencari Junjun. Sisi lain, Ye Junlin sudah lama berada di dalamnya. Benar saja, tempat ini sangat berbahaya, dengan semua jenis kabut beracun alami di mana-mana. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menderita. Di mana Junjun? Di mana itu?
Ye Junlin mencarinya dengan cemas. Kesadarannya terbuka penuh, dan dia mendeteksi fluktuasi energi. Tapi tempat ini terlalu besar. Lebih banyak tempat yang tidak terdeteksi. Dan tempat ini aneh dan dalam. Ini seperti jurang yang sangat dalam. Saya tidak bisa melihat kepala sama sekali. Terburu-buru. Gelisah. Ye Junlin tampak seperti orang gila. Area yang luas tersapu. Ye Junlin tidak menemukan apa-apa. Sedikit putus asa. Pada saat ini, Ye Junlin melihat ke tanah dan wajahnya berubah drastis. Dia telah membuat penemuan besar. Bersambung. Bab 2437. Tempat di mana laboratorium para dewa ditakuti. Pembumi hangusan. Bumi hangus dibakar oleh api super. Tidak butuh waktu lama untuk melihat jejaknya. Dan melihat jejak api, itu terlihat seperti nyala gas sungguhan. Ye Junlin terus memperdalam. Jejak pertempuran. Dia melihatnya. Aku tahu sedikit banyak tentang Junjun dan tuannya. Bahkan Ye Junlin memeriksa fluktuasi energi mereka. Tanda pertempuran yang disebabkan oleh adegan ini adalah milik mereka. Ada juga jejak api, milik Master Junjun tertentu. Nyala api menyembur dengan kekuatan tak berdosa. Ye Junlin mempelajari jejak pertempuran di tempat kejadian dan pada dasarnya meniru pertempuran di benaknya. Tapi segera masalah muncul. Siapa musuhnya? Karena meniru adegan pertempuran, Ye Junlin menemukan bahwa hanya Junjun dan yang lainnya yang bertarung, tetapi tidak ada jejak lawan. Bagaimana mereka melakukannya? Apa triknya? Kekuatan macam apa? Semua informasi hilang. Dalam pertempuran dengan Junjun dan yang lainnya, orang-orang ini sepertinya tidak ada. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal. Junjun, apa yang mereka lawan? Udara. Mustahil. Keanehan. Ekspresi Ye Junlin segera menjadi serius. Semakin aneh, semakin menunjukkan bahwa mereka dalam bahaya besar. Tetapi hal baiknya adalah ada petunjuk, dan dia bisa mencarinya di sepanjang jalan. Tidak. Saya tidak bisa mencarinya secara terbuka. Akan merepotkan jika menjadi sasaran musuh. Ye Junlin mengenakan topeng Dewa Kegelapan, dan sebagai identitas tersembunyi, hantu berjalan melalui pegunungan dan hutan lebat. Meskipun Li Ziran dan yang lainnya memasuki area ini dalam jumlah besar. Namun satu persatu sama saja dengan lalat tanpa kepala. Mencari petunjuk sama sekali. Tidak ada petunjuk yang ditemukan, tidak ada yang melihatnya. Ini membuat Li Ziran semakin panik. Sematkan semuanya di Dewa Kegelapan. Pikirkan sekarang. Lebih tepat, percuma memberitahu bos pada kesempatan ini. Apa yang kamu cari? Saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika kamu percaya atau tidak, jika bos datang bersamanya, dia akan pergi sekarang. Sekarang kita harus menemukannya. Ya. Bos adalah orang yang tidak biasa yang pandai melanggar aturan. Jika dia ada di sana, dia pasti akan dikacaukan dan dipinjam. Setelah semua orang datang ke sini, mereka tahu manfaat tidak membawa Ye Junlin. Sekarang seluruh dunia tahu langkah besar Li Ziran. Tapi apa yang sedang kamu lakukan? Masih tidak ada yang tahu. Tapi ini bukan rahasia dari Maya Industries. Mereka telah menatap sini. Hehe, berani pergi ke tanah terlarang no. 76. Itu hanya mencari kematian. Industri Maya dibentuk oleh sekelompok pengkhianat di laboratorium para dewa. Mereka masih tahu sebagian besar hal di Lab of the Gods. Seperti tanah terlarang no. 76. Laboratorium dewa digunakan untuk mensurvei dan menggali sumber daya yang dijarah di seluruh dunia. Hampir tidak ada tempat di dunia yang tidak mereka lihat. Potensi sumber daya tanah terlarang no. 76 adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan sumber daya yang jauh lebih menakutkan daripada batu matahari tersedia di sini. Lab of the Gods pasti tidak akan melepaskannya. Tapi kenapa Lab of the Gods tidak menaklukkan tempat ini? Itu karena ada yang tidak beres tidak lama setelah survei dan penambangan dimulai, sesuatu yang bahkan lab dewa tidak bisa selesaikan. Segera, penambangan di kawasan terlarang no. 76 dihentikan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi rahasianya disegel. Bagian atas Maya Industries menjelaskan. Untuk disalahkan, anak-anak Ye Junlin dan nenek moyang Tian's Mansion terlalu arogan dan berpikir mereka bisa pergi kemana saja. Mereka salah. Itu adalah tempat yang lab dewa tidak berani sentuh. Kita tunggu saja pertunjukan yang bagus. Tidak ada yang masuk akan keluar hidup-hidup. Ye Junlin mencari jejak sepanjang jalan. Dia menemukan bahwa jejak pertarungan antara Junjun dan beberapa tuan telah ada di sana. Mereka berjuang sepanjang jalan. Tidak bagus. Ini. Bersambung. Bab 2438. Apa yang menggertak putriku? Wajah Ye Junlin tiba-tiba berubah drastis. Tubuh itu bergetar. Dia menemukan masalah besar. Rute ini. Bukan karena Junjun dan para master bertarung dan menyerang sepanjang jalan. Mereka melarikan diri. Semua pertarungan dilakukan untuk melarikan diri. Tetapi rute untuk meninggalkan pegunungan yang dalam dan hutan yang dalam terhalang, dan mereka hanya bisa melarikan diri ke kedalaman area ini. Setelah menganalisis dan memahami semua ini,
Mereka juga mengerti rute pelarian Junjun dan yang lainnya. Ikuti saja jejak ini dan masuk lebih dalam. Tapi siapa yang membuat tembakan sejauh ini? Tidak ada jejak mereka. Tapi selama tembakan itu diambil, bagaimana mungkin jejak itu tidak ada? Dan itu tidak seperti dihancurkan. Langsung, Ye Junlin mempercepat dan bergegas ke kedalaman. Setelah beberapa saat, di suatu daerah, Ye Junlin merasakan napas yang kuat. Ini sangat kuat sehingga tidak dapat ditambahkan. Mungkin setidaknya pada tingkat Inspektur Tians. Beberapa napas yang tertinggal cukup kuat untuk mengejutkan orang. Cukuplah untuk menunjukkan master seperti apa yang Junjun dan yang lainnya temui. Ye Junlin melihat darah di area ini. Rupanya ada yang terluka. Apakah itu Junjun? Ye Junlin cemas. Semakin cepat kaki. Tapi dia masih menganalisis. Tidak ada jejak sebelumnya. Tapi kali ini jelas ada aura kuat yang tertinggal. Dan sepertinya mereka melingkari, mendorong Ye Junlin dan mereka ke kedalaman. Mungkin tidak bisa menghadapi itu semua sekaligus. Jadi dikelilingi. Lagi pula, Tuan Junjun bukanlah vegetarian. Mereka mungkin sedikit lebih lemah dari Inspektur Tians, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Terutama ada beberapa dari mereka. Ye Junlin mempercepat pengejaran. Masih ada jejak. Ye Junlin masih menemukan jejak di hutan. Hanya saja kecepatannya bergetar. Kemudian, Li Ziran dan sejumlah besar orang kuat, puluhan ribu orang telah menembus ke pedalaman. Mereka tidak pergi terlalu jauh, dan pada dasarnya berkumpul bersama untuk pencarian seperti karpet. Ledakan. Tetapi pada saat ini, arus udara tak terlihat yang menakutkan membombardir wajahnya. Meratakan di sini ke tanah. Mereka tanpa pandang bulu menyerang Li Ziran yang datang dari depan. Engah. 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 Banyak orang tidak mendukungnya sama sekali, dan tubuh mereka langsung meledak. Darah berceceran, dan tidak ada tulang yang tersisa. Engah. Yang sedikit lebih kuat juga terluka parah. Artinya, Li Ziran dan yang lainnya mengenakan pakaian pertempuran khusus terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Jika tidak, mereka juga dalam bahaya. Gelombang aliran udara ini saja melukai setengah dari pasukan pencari. Terkejut. Semua orang tercengang. Apa yang ada di tempat ini? Gejolak ini saja memukul setengah dari orang-orang. Jika terus berlanjut, saya takut semua orang ini akan mati di sini. Takut. Semua orang takut. Intinya adalah Anda bahkan tidak tahu dari mana aliran udara ini berasal. Terlalu menakutkan. Kalau tidak, Junjun dan tuannya tidak akan hilang. Semua orang tidak bisa berhenti sekarang. Tidak ada orang yang ingin mati sia-sia. Terutama ketakutan yang tidak diketahui terlalu menakutkan. Peringatan. Ini memperingatkan kita untuk tidak masuk. Semuanya tenang. Dewa Tians Mansion akan berteriak. Aku akan masuk saja. Semua orang tidak mengikuti. Jangan sampai kamu membuat pengorbanan yang tidak perlu. Li Ziran diam-diam menyentuh dari arah lain. Setelah King Long dan yang lainnya saling memandang, mereka juga masuk satu persatu. Mereka semua menyerah. Untuk bersama sampai mati. Ye Junlin terus memperdalam. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mencapai kedalaman area ini. Selama periode ini, karena dia bisa bersembunyi dan menghindar, dia tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Setelah mencapai kedalaman, Ye Junlin merasakan fluktuasi energi lagi. Saya dapat merasakannya. Saya dapat merasakannya. Fluktuasi energi Junjun dan tuannya. Ye Junlin merasakannya dan tahu arah spesifiknya. Aku ingin melihat apa yang menggertak putriku. Aku mencari kematian. Ye Junlin segera bergegas pergi. Bersambung. Bab 2439. Keberadaan mengaku sebagai dewa. Putus asa. Untuk Junjun dan beberapa master, itu benar-benar putus asa. Lawan yang mereka temui terlalu kuat. Kebal terhadap semua serangan, dan memiliki kecepatan kilat dan kekuatan yang tak tertandingi. Jika bukan karena beberapa master yang sangat kuat dan menggunakan upaya terbaik mereka, tetapi juga mengandalkan kekuatan artefak magis mereka sendiri dan memegangnya dengan erat, butuh 2 hari 1 malam untuk datang. Tetapi sekarang tuan-tuan itu telah kehabisan minyak dan pelita mereka telah kering. Semua orang terluka parah, hampir sekarat. Ini seperti lilin yang menyala. Entah minyaknya habis dan lampunya mati, atau mati begitu angin bertiup. Mereka putus asa. Ini jelas merupakan lawan paling kuat yang pernah kita temui. Bahkan lebih kuat dari orang-orang kuno di Daxia. Ras macam apa mereka? Aku tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Saya belum pernah melihat orang kuat dalam hidup saya. Ini adalah pertama kalinya untuk musuh yang begitu sulit. Itu dikalahkan. Itu benar-benar dikalahkan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Beberapa leluhur putus asa. Karena mereka mencoba yang terbaik untuk mengambil semua yang harus mereka ambil. Tidak hanya tidak bisa melukai lawan sama sekali, tetapi bahkan tidak bisa menerobos. Sayang sekali Junjun. Tidak masalah jika kita mati, tapi Junjun sudah mati. Hei, salahkan aku.
Kamu harus membiarkan Junjun datang ke sini untuk berlatih. Kalau tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Siapa yang bisa mengharapkan keberadaan yang begitu kuat di sini? Selain itu, bukankah seperti ini dalam pengalaman? Hidup dan mati tergantung pada langit. Beberapa leluhur menyalahkan diri mereka sendiri. Junjun segera menghibur. Tidak apa-apa. Tuan. Junjun tidak takut. Junjun akan bertarung dengan mereka sampai akhir. Ini. Mereka datang. Beberapa leluhur telah putus asa. Segera, puluhan sosok muncul. Mereka melayang di udara seperti dewa. Mengenakan baju perang suci emas dan helm emas di kepalanya, dia sama agungnya dengan dewa. Memang ada rasa penindasan para dewa di dalamnya. Seolah-olah mereka berada di atas manusia. Ratusan sosok muncul di tanah di sekitar. Dikelilingi oleh beberapa orang. Yang aneh adalah cara mereka muncul. Tiba-tiba muncul dari udara tipis. Seperti orang yang tak terlihat. Tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Ini adalah bagaimana semua orang muncul. Muncul dari udara tipis. Sepertinya cairan emas menetas. Ini mungkin alasan mengapa Ye Junlin tidak dapat menemukan jejak pertempuran sedikit pun sebelum mencarinya. Mereka semua mungkin tidak terlihat. Dan Anda tidak dapat melihat jejak atau arah tembakan mereka. Ledakan. Setelah mereka tiba, napas yang kuat terdengar luar biasa. Penting untuk mencabik-cabik orang dan memerasnya menjadi daging tumbuk. Kamu adalah manusia langka yang bisa melarikan diri ke sini. Untuk orang pertama, ada 10 sayap logam di belakang baju besi emas. Seperti malaikat. Selain itu, sumber daya logam ini mungkin merupakan spesialisasi wilayah ini, yang tidak dimiliki dunia luar. Ada cahaya keemasan samar yang mengalir di permukaan tubuh. Itulah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak heran Lab of the Gods menginginkan sumber daya dari tempat ini. Hanya membuang logam ini ke dunia luar akan menyebabkan penjarahan, kan? Paksaan yang mengerikan menekan satu demi satu. Nenek moyang tua gemetar. Junjun siap bertarung. Beberapa leluhur memohon. Kami memiliki permintaan lepaskan murid kami. Tidak masalah jika kami mati. Nenek moyang ingin menukar hidup mereka untuk kelangsungan hidup raja. Tidak. Setiap penyusup akan mati jika dia melihat kita. Mendobrak alam dewa kita dan ingin keluar hidup-hidup. Konyol. Orang-orang ini bahkan mengaku sebagai dewa. Paksaan Sen-Sen adalah serangan brainstorming pada Junjun. Ayo. Aku tidak takut padamu. Junjun juga sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Semua alien di depan mereka ketakutan. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa anak manusia memiliki kekuatan seperti itu. Bersambung. Bab 2440. Adalah dewa bagi umat manusia. Tapi kejutan adalah kejutan. Mereka menggerakkan tangan mereka tanpa belas kasihan. Meskipun Junjun berusaha mati-matian, serangannya tidak berguna bagi alien ini. Segera Junjun dipukuli. Kehilangan efektivitas pertempuran. Kelompok dewa yang memproklamirkan diri ini tampaknya mampu mengendalikan segalanya. Di bawah kendali khusus mereka. Tampaknya semuanya terkendali. Junjun dan beberapa leluhur membeku. Dan mereka tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki mereka sama sekali. Tampaknya dikendalikan oleh rantai tak terlihat. Aku akan membunuhnya dulu, lalu membunuhmu. Satu orang memegang panah emas. Dan panah panjang juga terbuat dari logam khusus. Dan ada api biru di permukaan. Menonton panah menembak. Beberapa leluhur putus asa. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Hanya bisa melihat Junjun ditembak dan berjalan di depan mereka. Ini adalah pukulan terbesar bagi mereka. Dan saat yang paling putus asa adalah ini. Wow. Sebuah panah datang melalui udara. Menembus penghalang suara. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Junjun merasakan nafas kematian. Dan dia menutup matanya tanpa sadar. Dia juga tidak boros memohon orang tuanya untuk datang untuk menyelamatkan mereka. Karena itu tidak mungkin. Ledakan. Dia sudah merasakan suhu api panah. Seolah-olah dia akan dibakar sampai mati. Hanya pada saat ini. Tiba-tiba sesosok muncul di depan Junjun. Meraih panah yang terbakar api. Apa? Kelompok dewa yang memproklamirkan diri di depan mereka tercengang. Setiap bola mata akan terbang keluar. Rahang saya jatuh karena shock. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memegang panah? Mustahil. Api di atas panah menyala. Diambil di tempat ini dengan nyala api yang tak terpadamkan. Nyala api semacam ini dapat membakar apapun bendanya. Belum lagi manusia di mulutnya. Yaitu mereka tidak berani bersentuhan langsung dengan mereka. Untuk waktu yang lama, master yang masuk ke tanah terlarang mereka semuanya sangat kuat. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan nyala api. Ada banyak bekas luka bakar di tubuh leluhur tua yang tergeletak di tanah sekarang. Dan mereka dibakar oleh api ilahi semacam ini. Tidak ada benda atau makhluk yang bisa menghentikan nyala api ini. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi sekarang manusia tiba-tiba muncul di depannya. Benar-benar memegang panah panjang menantang api para dewa dengan tangan kosong. Menakjubkan. Mereka tidak bisa mengetahuinya. Menurut perkiraan mereka,
lengan orang ini dan bahkan seluruh tubuhnya akan dibakar oleh api Tuhan. Hasilnya tidak terduga. Bagus. Dia tidak ada hubungannya. Terjebak. Dia meremasnya dengan tangannya. Dan nyala api itu hilang. Panah itu meledak lebih banyak lagi. Beberapa leluhur dan Junjun melihat sosok tinggi di depan mereka. Dan mereka semua terkejut. Mereka terkejut dan senang. Saya tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, seseorang akan datang untuk menyelamatkan. Orang-orang yang mengaku sebagai dewa semuanya mengawasi Ye Junlin dengan waspada. Begitu Ye Jun mendekati tangan ini, mereka terkejut. Setidaknya Ye Junlin lebih kuat dari mereka yang berbaring. Mereka melihat Ye Junlin, dan Ye Junlin juga melihat mereka. Ini benar-benar berbeda. Bagian yang mereka kenakan, dan bahkan struktur tubuh mereka, sangat berbeda dari manusia luar. Ini bahkan sangat berbeda. Ada kekuatan mengerikan yang tersimpan di tubuh mereka. Biarkan mereka memiliki kekuatan yang kuat dan pertahanan kekebalan. Fisik mereka tampaknya tidak bisa dihancurkan, abadi. Karena Ye Junlin dapat merasakan bahwa mereka dapat memperbaiki tanpa batas. Kekuatan khusus ini berasal dari darah mereka. Bawaan, bukan didapat. Warisan berasal dari nenek moyang mereka. Tidak berlebihan untuk mengklaim sebagai dewa. Ras yang jauh lebih kuat dari manusia. Sumber daya yang mereka miliki juga lebih kuat. Singkatnya, terlalu kuat. Benar-benar lebih unggul dari garis lintang fana. Mereka diperkirakan dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Mereka adalah dewa bagi umat manusia. Melihat mereka, Ye Junlin merasa sedikit akrab. Seolah-olah saya telah melihatnya di suatu tempat. Benar, aku sudah memikirkannya. Bersambung.